Nah, jadi hari ini saya mau ngobrol dengan Mbak Iva. Mbak Iva ini adalah psikolog yang banyak sekali menangani kasus-kasus psikologis gitu ya, bukan hanya anak-anak tapi juga ada remaja juga gitu. Dan kalau dilihat itu penelitiannya dari tahun 2000, dari awal 2000 sampai 2019 itu juga sudah banyak meneliti gitu ya tentang hal ini. Dan kebetulan saya dan Mbak Iva ini juga banyak ada dalam satu forum diskusi. Kita membahas soal kekerasan perundungan terutama yang terjadi atau dihadapin oleh adik-adik kita, teman-teman kita yang masih kecil-kecil, bahkan masih di usia sekolah sampai dewasa. Nah, hari ini saya mau ngobrol sama Mbak Iva lebih lanjut terkait dengan maraknya kasus perundungan. Nah, kalau kita lihat angka dari Komnas Perempuan, terus kemudian Komnas Anak, kemudian Kementerian PPPA, sampai Human Rights Watch pun itu banyak sekali temuan gitu ya atau laporan yang didapat terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, misalnya pemukulan gitu ya, tapi juga kekerasan seksual sampai yang kekerasan dalam bentuk verbal dan nonverbal gitu. Nah, misalnya Human Rights Watch belum lama ini mengeluarkan hasil riset mereka terkait dengan maraknya kasus perundungan karena seragam, gitu ya. Jadi seragam sekolah yang kemudian dikaitkan dengan salah satu agama tertentu, gitu. Nah, ini banyak sekali menimpa adik-adik kita yang ada yang duduk di bangku sekolah. Guru pun juga terkadang ada yang mengalami, orang tua murid pun juga banyak yang mengalaminya. Nah, kalau Mbak Iva sendiri melihat fenomena ini ya, di mana kemarin juga ada kasus di Sumatera Barat, ada anak dirundung karena kerudungnya gitu ya, atau mungkin di tempat lain ada yang mengalami hal serupa gitu, tapi mungkin agamanya berbeda gitu. Mbak Iva melihat fenomena ini seperti apa, Mbak? Ya, makasih Mbak Erika. Pertanyaannya memang ini kita perlu lihat dari helikopter view ya, gitu. Jadi saya ngelihatnya mundur dulu ke belakang. Perempuan ini terpasung dalam budaya patriarkat ya, gitu ya. Karena ini makasih memang temanya juga sejalan ya sama Hari Perempuan Internasional. Nah, kalau 40 tahun yang lalu di masa Orde Baru mungkin aku masih SD ya, nggak tahu nih Mbak Erika umur berapa ya, di tahun 80-an tuh, aku masih kelas 1 SD ya, gitu. Nah, kelahiran tahun 83. 83, oke. Berarti ngalamin lah ya, mirip-mirip. Nah, kita kan ngalamin bahwa generasi perempuan Muslim Indonesia, itu kalau pergi sekolah itu nggak pakai atribut agama. Dan khususnya memang buat perempuan Muslim itu dilarang pakai jilbab ke sekolah negeri. Nah, kebijakan larangan jilbab ini memang dulu secara resmi dikeluarkan oleh Mendikbud zaman Pak Daud Yusuf, gitu ya. Kalau nggak salah itu tanggal dikeluarkan itu 17 Maret tahun 82. Nah, dahulu perempuan yang pakai jilbab justru mengalami diskriminasi. Gitu ya. Itu dialami teman-teman perempuan saya yang jadi dia cuma kayak 1-2 orang lah ke sekolah negeri pakai jilbab. Biasanya tuh sering dipanggil guru atau disuruh pindah dari sekolah negeri. Oke. Nah, di tahun 91 itu ada masa transisi. Ketika kemudian Soeharto mengakomodasi tuntutan umat Islam untuk merilis kebijakan baru, di mana akhirnya jilbab itu ditetapkan sebagai seragam sekolah alternatif bagi anak perempuan Muslim. Nah, yang tidak terduga di tahun 2000 situasinya terbalik. Anak perempuan Muslim yang pergi ke sekolah negeri yang tidak berjilbab dipaksa memakai jilbab. Dan ini nggak hanya dialami
anak sekolah ya, tapi misalnya perempuan dewasa ASN di lembaga pendidikan negeri, lembaga pemerintahan, sampai di ruang publik gitu. Nah, memang dari temuan Human Rights Watch itu menemukan selama 2 dekade terakhir sejak tahun 2002 itu terdapat pemberlakuan peraturan syariat Islam karena adanya OTDA yang kemudian diadopsi di 6 provinsi, kemudian meluas efektif di 24 provinsi. Nah, salah satu isi peraturannya adalah mengatur apa yang dimaksud dengan pakaian Islami untuk menutup aurat perempuan. Nah, bagi perempuan muslim yang nggak patuh ini, mereka dihadapkan pada hukuman administratif. Itu yang sebetulnya menurut saya sudah melewati batas teritori tubuh perempuan ya. Juga tekanan sosial gitu ya. Misalnya disindir gitu ya, didorong untuk terus memakai. Dan ini berlangsung sangat kuat dan itu belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Tadi Mbak Erika sempat nyinggung ya tentang penelitian Human Rights Watch itu kan memang itu penelitiannya lama juga ya yang saya ketahui ya, dari tahun 2014 sampai Januari 2021 kan, terus kemudian baru dirilis Maret 2021. Nah memang para penyintas itu tuh isinya tuh lintas ya, dari mulai anak perempuan, ibu rumah tangga, guru ASN, dosen negeri maupun swasta, sampai perempuan pejabat pemerintah gitu ya. Nah misalnya di Pulau Jawa itu tuh para korban ini misalnya ada dari mulai Bandung, Banyuwangi, Boyolali, Cianjur, Cibinong, Cirebon, Jabodetabek udah masuk ya di situ, Rangkas Bitung, Serang, Sukabumi, Surakarta sampai Jogja. Kemudian di Sumatera itu penyintas tersebar dari mulai Banda Aceh, Bandar Lampung, Medan, Padang, Pekanbaru, Solok, Sijunjung. Di Kalimantan tersebar di Penajam Penasar Utara, Pontianak, Banjarmasin. Di Sulawesi itu tersebar di Makassar, Maros, Gorontalo, termasuk sampai ke Pulau Lombok gitu. Nah memang perundungan pemaksaan jilbabnya itu kan kalau baca laporan yang udah dipublish ke publik itu ada sekitar 142 penyintas ya. Itu yang menurut saya merupakan fenomena gunung es. Karena di balik itu sebetulnya menurut saya lebih banyak lagi penyintas anak dan perempuan muslim yang nggak berani berbagi kisah yang tadi kata Mbak Erika sebutkan. Itu akibat trauma yang berkepanjangan karena juga mendapat tekanan untuk menjaga nama baik keluarga dan lembaga. Gitu ya. Terus kita pernah kan sempat ada angin segar ya tentang SKB 3 Menteri mengatur bahwa mau pakai jilbab nggak pakai jilbab itu adalah pilihan ya. Tapi kemudian kan hanya selang 3 bulan di tanggal 3 Mei 2021 Mahkamah Agung membatalkan kan. Nah ini yang kemudian menjadi polemik karena keputusannya prosesnya tidak transparan pertama ke publik. Kemudian Hakim Mahkamah Agung ini juga sama sekali tidak mempertimbangkan sudah terlalu banyak korban perundungan gitu ya pada anak perempuan dan perempuan muslim yang berjatuhan. Nah, saya melihatnya keputusan MA ini semakin menubuhkan bahwa negara tetap ingin mengontrol tubuh perempuan yang diperkuat oleh pemerintah daerah yang intoleran dengan mengeluarkan aturan wajib jilbab yang justru memicu tekanan sosial, perundungan, intimidasi terhadap anak perempuan dan perempuan muslim karena peraturan tersebut sebetulnya melanggar hak asasi manusia ya, termasuk melanggar konstitusi. Gitu Mbak, yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau tadi kita Mbak Iva bilang bahwa banyak korban gitu ya yang tidak berani akhirnya karena ada trauma, ada efek psikologis yang mereka rasakan ya, mereka dapatkan. Ini efek jangka panjangnya apa nih? Kalau misalkan terutama dari psikologis anak ataupun perempuan ya, ketika mereka terus saja mendapatkan tekanan atau mereka tidak punya saluran untuk menceritakan misalnya apa yang mereka alami. Ini efek jangka panjangnya apa? Ini kalau bicara efek jangka panjang ya, dari kasus-kasus korban perundungan yang dipaksa memakai jilbab ya, yang saya temukan di lapangan. Yang saya sampaikan tadi, dalam semua kisah penyintas itu, narasi ancaman masuk neraka itu konsisten muncul. Disampaikan oleh pelaku perundungan kepada
para penyintas untuk dipaksa berjilbab. Nah, para pelaku perundungan ini memiliki alasan mengintimidasi para anak perempuan yang nggak mau pakai jilbab atau melepas jilbab dengan stigma sebagai perempuan berdosa. Nah, stigma ini menurut setelah saya pelajari itu berasal dari pembiaran narasi hadis palsu dari tafsir patriarkat yang begitu meluas bahwa perempuan yang tidak berjilbab otomatis tubuhnya memiliki beban dosa yang akan menyeret kalau nggak ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya masuk neraka. Nah, sehingga dampaknya yang banyak yang saya temukan, para penyintas itu bergulat dengan gangguan kecemasan akibat stigma negatif bahwa mereka tidak memiliki moral yang baik atau solehah karena tidak memakai jilbab, gitu ya. Nah, ketika narasi mencekam ini, siapa sih yang nggak mau yang takut masuk neraka? Semua orang pasti takut kalau ditakut-takutin kan, Mbak Erika gitu. Nah, ketika narasi mencekam ini didoktrinkan kepada anak-anak perempuan sejak usia PAUD dan SD, di saat kemampuan logikanya memang belum berkembang sempurna, ini yang menyebabkan internalisasi tema dalam mindset kepala mereka bahwa saya perempuan berdosa karena tidak menutupi seluruh tubuh saya. Gitu ya. Nah, penderita itu mengalami konflik dengan tubuhnya karena seperti kok aku nggak bisa memenuhi standar moral sebagai perempuan yang baik gitu. Nah, dalam kajian psikologi, kecemasan ini kemudian menjalar ke tubuh penderita di mana tuh gejala-gejalanya kalau saya lihat tuh mirip body dysmorphic disorder ya. Tapi perbedaannya gini, kalau secara umum ya, body dysmorphic disorder itu kan gangguan kesehatan mental, si penderita ini tidak dapat berhenti memikirkan kekurangan yang dirasakan pada bagian tubuhnya yang sifatnya bawaan. Oke. Jadi misalnya kayak Erika, aduh kenapa ya hidungku pesek, perutku gendut, gitu ya. Jadi membenci bagian-bagian tubuhnya yang sifatnya bawaan, dan itu membuat penderita cemas terhadap penampilan tubuhnya sehingga banyak menghindari situasi sosial. Tapi body dysmorphic disorder dalam konteks tekanan pemaksaan jilbab ini berbeda. Kalau saya melihat itu memiliki kecemasan yang lebih kompleks yang bukan disebabkan oleh kekurangan fisik bawaan. Tetapi tubuh perempuan ini dikaitkan dengan jilbab sebagai lapisan identitas moral. Ini kan kekeliruan besarnya. Ketika pakaian dikaitkan sama moral. Ya. Nah, si penderita ini kan merasa tertekan ketika misalnya pakai aturan sekolah, gitu ya, dipaksa memakai jilbab. Tapi itu sebetulnya tidak mencerminkan identitas diri yang sesungguhnya di dalam. Jadi konfliknya di sisi lain, kalau nggak pakai jilbab, harga diri para penyintas ini dihancurkan dengan stigma tanda kutip, ya saya pakai istilah, lu cacat moral gitu. Nah, penderita ini terjebak dalam lapisan identitas baru, hanya demi memenuhi standar perempuan bermoral akibat tekanan masyarakat yang berasal dari penafsiran hadis yang bias gender itu. Nah, menarik ya jadinya akhirnya perempuan yang mengalami perundungan, apalagi terkait dengan tadi ya atribut agama itu, mereka dianggap bahwa ya mereka bukan cewek baik-baik. Ya, betul. Gitu. Dan apa namanya tadi yang saya juga setuju dengan Ibu Iva bahwa akhirnya ada shifting dari masyarakat terhadap memandang perempuan yang baik itu seperti apa dilihat dari cara berpakaiannya, terutama ya tadi menggunakan kerudung kalau yang Muslim, bahkan kalau misalnya saya tuh sering suka ini Bu Mbak scroll gitu ya, misalnya ada berita gitu ya di media sosial, itu nanti di bagian komennya kadang-kadang saya suka bacain. Wah salahnya nih tidak menggunakan kerudung sih gitu, atau misalnya public figure gitu ya, kayaknya lebih bagus deh Mbak kalau auratnya ditutup gitu, atau Mbak pakai kerudung kayaknya lebih kelihatan soleha gitu. Jadi akhirnya penilaian masyarakat bahwa perempuan itu baik-baik gitu ya, perempuan itu punya moral kalau dia tertutup semuanya. Iya, dan itu adalah bentuk toxic positivity sebetulnya. Kayaknya kamu lebih cantik deh tertutup, kayaknya kamu lebih cantik deh pakai gitu. Nah, sebetulnya komen-komen itu menunjukkan bahwa memang saya pakai isu tubuh ya. Tubuh perempuan ini berada dalam sandera tafsir patriarkat istilah saya. Kita kekurangan tafsir pembanding mengenai tentang aurat dan jilbab dan hijab yang jarang diangkat. Maksud saya gini,
Kan narasi tafsir hadis yang tadi mengasosiasikan tidak memakai jilbab adalah dosa, itu kan berasal dari tafsir hadis yang lemah. Pertanyaannya kan kenapa narasi ini dibiarkan begitu lama sebagai praktik represif yang telah tersebar luas, menurut saya melebihi virus corona ya, gitu. Dan dipertahankan untuk mengendalikan tubuh perempuan. Padahal Islam sendiri mengakui keluasan multitafsir yang tidak bersifat tunggal sebetulnya dalam memaknakan aurat. Karena terkaburkan dengan pemahaman makna hijab dan jilbab sebetulnya berbeda makna. Nah, saya mempelajari banyak, salah satunya menurut saya yang clear untuk menjelaskan itu adalah dari Kiai Husain Muhammad ya, di bukunya Aurat dan Jilbab ya. Beliau menjelaskan bahwa hijab dan jilbab sesungguhnya kan berbeda arti. Tapi saat ini jilbab dan hijab dipahami sebagai kain yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Padahal dalam ayat Al-Quran itu tidak begitu. Hijab adalah tirai yang memisahkan dua ruang. Maksud Kiai Husain, kata yang digunakan harus kembali kepada Al-Quran. Jadi Kiai Husain menyatakan secara lebih detail mengenai aurat bahwa di surat An-Nur ya ayat 31. Kata dalam Al-Quran itu bukan aurat melainkan al-zinah, itu tuh perhiasan. Yang artinya secara konkret biasa digunakan perempuan seperti kalung, cincin, gelang. Jadi maksudnya ulama para ulama memahami batasan-batasan aurat itu dengan tafsir yang berbeda-beda. Jadi Kiai Husain itu mendorong umat Islam harus kembali pada latar belakang ayat tersebut dan umat Islam perlu berpikir kritis bahwa ruang, waktu, dan konteks budaya yang berbeda menghasilkan pendapat yang berbeda pula di kalangan ulama. Nah, yang menarik lebih jauh, Kiai Husain itu membongkar ya kekeliruan menerjemahkan tafsir yang berkembang luas di masyarakat Indonesia karena menurut beliau kita gagal membaca konteks sejarah diturunkannya ayat mengenai batasan menutupi aurat. Jadi masalah yang sering dihadapi umat Islam adalah kesalahpahaman yang meluas dari fikih yang sederhana di dalam membaca mana ayat yang bersifat tekstual dan kontekstual. Maka dibutuhkan ketekunan dan kecerdasan literasi ayat kan untuk memahami terminologi penting gitu ya dalam pembahasan makna aurat, jilbab dan hijab pada tafsir, terutama tafsir hadis gitu ya. Karena Al-Quran menyatakan pakaian takwa itulah yang terbaik, yang punya konsekuensi bahwa kualitas moral perempuan muslim bukan ditentukan oleh pakaian yang tertutup, tetapi batasan pakaian aurat itu sesuai dengan etika sosial yang dianggap wajar, gak berlebihan gitu. Jadi misalnya jilbab ditutup ya, itu kan para perempuan di Jazirah Arab, misalnya kayak di Tunisia gitu Mbak Erika ya, di Libanon, Mesir, dan Maroko, baik Islam, Kristen maupun Yahudi Ortodoks memakai penutup kepala itu sebagai simbol budaya yang dipengaruhi mitologi Semitik yang diterima oleh paham keagamaan Abrahamik ya, selama berabad-abad mengenai tubuh gitu. Jadi sebetulnya penegasan Kiai Husain ini meletakkan bahwa perempuan muslim ini memiliki kuasa atas tubuhnya sebagaimana laki-laki. Jadi maksudnya bagi perempuan muslim yang memilih berpakaian tertutup dan hanya menampakkan wajah dan telapak tangan ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi mengatakan bahwa perempuan muslim yang nggak pakai jilbab bukan perempuan bermoral atau murtad, itu yang keliru. Karena terjebak menghakimi moral perempuan tanpa kedalaman pengetahuan. Nah, di sisi lain ada yang nggak fair menurut saya ya, dalam budaya patriarkat ini. Kok belum ada ya medan pertarungan narasi yang mempersoalkan tubuh laki-laki? Nah, itu dia. Lalu tubuh perempuan. Atau misalnya gini Mbak Erika, mengkampanyekan ayat suci Al-Quran mengenai laki-laki yang harus menundukkan pandangannya sebagai bagian dari rasa malu. Itu kan di surat An-Nur ayat 30. Kenapa itu tidak sekencang itu untuk mengkampanyekan laki-laki menundukkan pandangannya. Jadi saya melihat bahwa tubuh laki-laki ini tidak dibebani medan pertarungan psikologis sebagai identitas moral atau sebagai sumber dosa jika jatuh tergoda pada perempuan gitu. Nah, isi peraturan wajib jilbab di Indonesia ini kebanyakan mengadopsi dari penafsiran narasi tunggal tadi, konstruksi berpikir patriarkat dalam menerjemahkan ayat mengenai jilbab dan berbagai hadis dengan tafsir tunggal, gitu ya, bahwa seolah-olah menutupi aurat itu hanya boleh kelihatan wajah dan telapak tangan. Padahal batasan aurat ini debatable di kalangan para ulama. Gitu. Jadi maksud saya
menutup aurat ini seringkali dikaitkan dengan kualitas martabat perempuan untuk memiliki rasa malu sebagai ciri dari perempuan salehah, sehingga perempuan yang tidak menutup auratnya dianggap tidak memiliki moral yang baik. Nah, ini menurut saya adalah kekerasan simbolik yang menyudutkan tubuh perempuan, tidak hanya sebagai sumber dosa, tapi juga dibebani penanda perbedaan ideologi moral agama. Tapi memang gini sih Mbak Erika, memang hampir di semua budaya ya, sama kepercayaan, tubuh perempuan itu seringkali dijadikan sandera pertaruhan moral oleh banyak kepentingan politis berbungkus agama dengan narasi patriarkat. Jadi ibaratnya tubuh perempuan ini tuh kayak medan pertarungan identitas agama yang begitu rumit, sehingga pernah ada slogan yang terkenal ya tahun 89 tuh di kalangan seniman perempuan tuh di benua Amerika, "Your body is a battleground," sampai gitu. Ya, saya pernah dengar itu. Gitu. Dan itu masih relevan menurut saya ya, si slogan itu. Sampai sekarang, benar. Sampai sekarang. Ya. Jadi tidak heran kalau misalkan kita di perempuan selalu menjadi objeknya gitu dari apakah itu perda ataupun aturan-aturan lainnya gitu ya, bahwa perempuan yang diatur tapi laki-lakinya tidak diatur. Betul Sekali. Nah, jadi gimana? Nah, kalau misalnya sekarang kita bicara terkait dengan hal ini, tapi untuk anak-anak. Nah, ini kan anak-anak di sekolah itu sering sekali ya kita temukan, misalnya kayak kemarin yang di Sumatera Barat, terus ada juga di sekolah-sekolah lain yang mereka ditekan, tidak hanya oleh sesama temannya, bahkan juga oleh gurunya nih, gitu. Dan ya otomatis kalau misalnya sudah sampai ke situ, biasanya anak akan merasa down, terus kemudian itu akan berefek pada dia tidak mau sekolah. Nah, ini sebenarnya cara penanganannya seperti apa ya, Bu? Kadang-kadang anak yang seperti itu dikeluarkan dari sekolah misalnya. Nah, ini apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mendampingi mereka? Sebetulnya gini, sebelum saya menjawab ke situ ya, sebetulnya kan pertanyaan banyak orang itu, kok aturan wajib jilbab ini jadi berlaku di sekolah-sekolah negeri yang harusnya bersemai keberagaman kan, gitu ya. Nah, jadi saya melihat ketika pelakunya guru, dia juga korban dari aturan wajib jilbab oleh si kepala daerah, gitu ya. Karena kan gini, ada yang saya kritisi ya, Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang aturan pakaian seragam sekolah dan pramuka di sekolah negeri. Gitu ya. Ini sebetulnya memunculkan jadi tafsir yang keliru. Sebetulnya gini, niatnya tuh baik, Permendikbud nomor 45 2014. Ada pilihan cara berpakaian. Tetapi kemudian karena ada gambar anak berjilbab dipakai menjustifikasi bahwa cara berpakaian itu dikaitkan memperkuat jati diri bangsa gitu ya. Jadi seolah ini jadi sengaja menghubungkan hal yang tidak berkaitan antara jati diri bangsa yang bersifat kolektif dengan identitas individu yang bersifat personal. Maksud saya justifikasi ini tuh kayak mengabaikan konteks sosiokultural keragaman cara pandang berpakaian di Indonesia nggak sama di dalam menafsirkan batasan aurat gitu ya. Jadi meskipun di dalam lampiran Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang alternatif pilihan contoh seragam berjilbab ini, tapi pada kenyataannya anak perempuan muslim itu sejak SD sampai SMA SMK nggak bisa lepas dari pemaksaan ini. Apa penyebabnya? Itu disebabkan oleh isi kurikulum 2013 di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yang salah satu kompetensi dasarnya adalah terbiasa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, tadi kita udah bahas kan kekeliruan dari penafsiran tafsir ayat Quran dan hadis gitu. Nah, yang dinamakan pakaian surat sesuai syariat Islam ini gitu ya, yang menjadi jumping to the conclusion gitu ya. Jadi guru merasa berhak menekan murid memakai jilbab karena kalau enggak, nanti rapot dia jelek sebagai guru. Tidak bisa memenuhi salah satu kompetensi dasar itu. Kan itu nggak fair ya? Yes, benar. Jadi yang tadinya penekanannya misalnya, oke, berjilbab hanya di mata pelajaran PAI. Faktanya enggak, meluas menjadi aturan sekolah.
Dan itu terjadi di lingkungan sekolah hari-hari. Bahkan ada banyak sekolah yang memperlakukan sistem kredit, Mbak. Misalnya katakanlah Mbak Erika dapat 1.000 poin ya setiap murid. Nah, kalau dia misalnya nggak pakai jilbab atau tidak menutup dada gitu kerudungnya, itu dianggap melanggar aturan berpakaian dan akan dipotong poinnya. Kalau poinnya habis akan dikeluarin dari sekolah. Ini kan nggak logis. Ya, benar. Padahal kan lebih penting rukun Islam sholat gitu ya, itu nggak, ya kan maksudnya gitu ya. Nah, jadi kepentingan agama dalam bentuk kebijakan publik dengan lahirnya Permendikbud nomor 45 2014 tadi dan kompetensi mengatur cara berpakaian anak perempuan muslim dalam mata pelajaran PAI berkelindan dengan yang tadi saya sebut di awal, 62 peraturan wajib jilbab yang efektif di 24 provinsi. Jadi kebayang, gurunya kalau nggak pakai jilbab disertai sanksi. Ada perempuan dewasanya ya, si guru ASN ini. Nah, peraturan diskriminatif untuk guru ASN ini kan kebijakan represif yang tadi saya bilang dikeluarkan oleh para kepala daerah yang diwarnai pola berpikir patriarkat. Jadi kebayang nggak, bertemunya guru muslim perempuan ASN dan murid perempuan muslim di lingkungan sekolah negeri yang sama-sama mendapat tekanan psikologis memakai jilbab, inilah yang menciptakan ekosistem represif yang sistemik dan meluas. Nah, situasi ini yang sejak tahun 2000-an ini membuat lembaga agama, lembaga pendidikan negeri merasa berkewajiban berhak mengatur tubuh perempuan karena merupakan simbol ya sekaligus sandera identitas moral. Jadi akhirnya jilbab ini jadi lapisan identitas baru. Jadi kayak identitas baru buat anak perempuan muslim sebagai bentuk tanggung jawab moral. Belum dengan narasi agar semua anggota keluarga yang laki-laki bisa masuk bersama-sama. Kalau saya nggak menutup, saya punya tanggung jawab menyeret mereka ke neraka. Jadi inilah yang menurut saya menjadi cikal bakal lautan jilbab di dunia pendidikan yang jumlahnya eksponensial. Jadi Mbak Erika, dengan sangat sedih dan perlahan ya, perlahan tapi pasti di ruang publik, kita kehilangan banyak sanggul berhias melati, berpakaian adat di acara nasional. Karena rambut perempuan dianggap aurat. Benar. Karena perintahnya kan menutup dada kan. Kalau menutup dada semua perempuan juga punya logika. Saya sudah menutup dada saya, Mbak Erika sudah menutup, betul nggak? Iya. Tapi kan yang ditutup adalah harusnya organ rawan. Benar. Organ yang kalau kita membersihkan selangkangan, ke toilet, kita nggak mau orang lain melihat itu. Benar. Tapi kalau rambut itu kan sebetulnya bukan aurat. Nah ini pasti debatable nih gitu. Karena ya tadi tafsirnya tunggal gitu. Gitu. Itu mungkin sama seperti yang dilakukan saya waktu itu ada gerakan kalau tidak salah perempuan itu bukan bersanggul, bukan berkonde tapi berkerudung. Ya. Nah, itu. Jadi sempat sempat santer juga tuh gerakannya karena mereka demo waktu itu saya lihat. Jadi mereka ya perempuan itu tidak bersanggul tapi berkerudung gitu. Dan memang ya mungkin kita bisa melawannya dengan kita kembali pakai berkebaya gitu ya, santai gitu, misalnya seperti yang digunakan Mbak Iva sekarang dengan kebaya santai, rambutnya dicepol gitu, menunjukkan bahwa ya ini kebaya itu identitas kita gitu, identitasnya Indonesia. Karena dijanjikan surga dengan jilbab, itu yang nggak nyambung sebetulnya. Jadi gini, dikaitkan sama surga. Ada penelitian yang bagus menurut saya ya, dari Bhinneka Kultura Nusantara, itu baru dikeluarin 2021 ya, kalau saya nggak salah. Jadi terjadi konservatisme istilahnya dalam narasi-narasi Islam, dalam konstruksi pelanggengan tafsir patriarkat yang terus berkembang di Indonesia. Jadi intinya di dalamnya itu isi narasinya itu terjadi ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Jadi narasinya bias gender bahwa perempuan yang tadi ya adalah pihak inferior yang perlu diatur sehingga menggiring tubuh perempuan muslim di Indonesia dipaksa tidak memiliki pilihan cara berpakaian. Jadi perempuan muslim ini menjadi sulit bergerak dan dipaksa harus menerima hilangnya kuasa atas tubuhnya sendiri. Nah, perempuan yang berani menggugat ketidakadilan gender dalam tafsir agama itu sering, saya melihat ya, sering dibully, harus berjalan di jalan yang sepi, dicemooh di sosmed gitu ya.
Nah, karena mereka dianggap melawan kodrat karena berani mempertanyakan dalil-dalil yang menguntungkan laki-laki di semua agama. Jadi kalau nggak dilabelin feminis, apa coba? Liberal, apalagi moderat gitu ya. Dan itu berkembang luas tuh kayak ini Mbak Erika, konotasi negatif untuk ditindas nggak bersuara. Benar. Jadi nanti meluas haramnya suara, rambut perempuan, itu narasi juga yang didengungkan oleh kaum konservatisme Islam. Jadi saya melihat banyak laki-laki yang penganut konservatisme itu gagal memahami bahwa apa yang diperjuangkan perempuan itu bukan melawan laki-laki. Orang gue butuh kok sama suami gue, gitu ya enggak? Iya. Benar ya? Benar ya? We need each other, tapi melainkan yang digugat adalah sistemnya, sistem patriarkat yang membuat laki-laki mendominasi tafsir dalam tafsir agama, budaya, akses ilmu pengetahuan, relasi kuasa di pendidikan, akses ekonomi, politik, sampai relasi kuasa di isu domestik gitu. Jadi itu sebetulnya yang perlu tadi mungkin dikaitkan sama pertanyaan Mbak Erika ya. What should we do kan? Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kita perempuan-perempuan ini gitu ya untuk mengatasi perundungan, terus kemudian pemaksaan busana gitu ya, tidak hanya misalnya di sekolah gitu, tapi juga di ruang publik misalnya. Oke, ini menarik ya. Jadi gini, sebetulnya kalau saya melihat gini ya, saya disclaimer dulu ya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan menyerang perempuan berjilbab, enggak sama sekali. Justru saya melihat perempuan berjilbab sendiri itu juga mengalami tekanan yang lebih berat juga loh Mbak. Jangan salah. Misalnya perempuan nih udah pakai jilbab ya. Nanti ada aja di komentarin. Misalnya belum syar'i, masih ketat gitu ya. Terus nggak boleh ketawa ngakak, nggak boleh julid gitu ya. Terus kalau pakai cadar nggak boleh duduk ngangkang di sepeda motor gitu ya. Terus kalau nggak boleh pakai celana jeans ya. Pokoknya itu selalu dicari kekurangannya gitu ya. Jadi perempuan yang sudah memilih pakaian tertutup pun, maksud saya itu tetap tidak lepas dari kritikan, gitu ya. Jadi itu tetap dapat perlindungan gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tadi ada yang nyapu, jadi saya nggak akan dengar. Nah, tadi dikaitkan sama apa yang harus kita lakukan. Nah, yang sebelum kita lakukan sebetulnya saya pengen ngajak gini loh. Di Hari Perempuan Internasional ini ya, sadar nggak sih? Semua perempuan ini tuh korban. Itu dulu disepakati. Misalnya kita ingin mendengungkan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Saya bilang mundur dulu yuk. Bagaimana kesetaraan antara perempuan? Karena gini, kalau saya melihat pola perilaku, pelaku perundungan perempuan itu juga dilakukan perempuan kan? Jadi si pelaku perundungan ini, dalam konteks ini perempuan, mereka juga saya melihat sebagai korban kekerasan simbolik dari cara berpikir alam patriarkat tadi yang bias gender. Jadi maksud saya, banyak sekali perempuan yang menghakimi moral dan pakaian perempuan lain berdasarkan standar alam berpikir laki-laki. Ditambah kurangnya keluasan referensi tafsir pembanding di dalam memaknakan aurat itu. Karena itulah yang membuat gagal membaca konteks sejarah diturunkannya ayat suci Quran tadi ya tentang aurat gitu. Nah, mari kita menjadi perempuan yang bisa woman supporting woman. Kalau yang terjadi sekarang kan woman killing woman hanya untuk mendapatkan afirmasi bahwa saya solehah, bermoral berdasarkan standar moral laki-laki. Jadi kalau saya tertegun ya dengan Rumi itu menempatkan perempuan sedemikian tinggi ya. Menurut Rumi itu gini, perempuan tuh lahir dari cahaya Tuhan. Dia tak hanya kekasih tapi juga atau yang tercipta, tapi juga pencipta. Di situ saya merenung lama sih Mbak Erika. Karena gini maksud saya, kita perlu menyadari ya, anak-anak yang menjadi korban bullying pemaksaan lagi kecil. 20 tahun sekarang, mungkin usianya sekarang nih, udah jadi ibu. Jadi ibu muda. Nah, korban perundungan ini di usia sekolah kelak menjadi ibu yang berpeluang menjadi pencipta ulang situasi perundungan saat mereka dewasa. Ini bukan asumsi, ini hasil penelitian neuroscience. Karena sejak lahir otak manusia itu udah dikasih Tuhan itu saraf cermin atau mirror neuron. Yang saraf cermin ini tugasnya otomatis niru gerakan dan ucapan orang lain. Misalnya saya ngelihat
ayah saya memukul ibu saya lagi kecil nih, saya nangis ketakutan ya ngelihat ayah saya memukul ibu saya. Tetapi saraf cermin saya itu mempersepsi bahwa saya melakukan pemukulan yang mirip. Hanya tinggal tunggu waktu bahwa itu terjadi di alam nyata. Jadi kebayang nggak kalau dulu kita dijilbabnya karena ditekan, karena disindir, karena ditakut-takutin masuk neraka, unconscious itu udah terinstall, kita juga akan melakukan itu kepada lingkungan. Salah satu cara halusnya adalah kapan pakai, kamu tambah cantik deh. Karena mungkin dia juga terinstall oleh kalimat-kalimat yang mirip. Jadi maksud saya, kalau seorang ibu dulunya adalah produk doktrin masa kecil yang diancam dosa masuk neraka karena nggak pakai jilbab, rekaman otak mereka itu berpotensi ngulang siklus mendidik dengan ancaman juga sama generasi perempuan selanjutnya. Ini yang saya cemaskan tentang keindonesiaan kita. Karena pembiaran doktrin ini kalau terus berlanjut udah jadi bentuk kekerasan, itu udah pasti trauma, Mbak. Dan itu sulit dipulihkan. Kenapa? Kalau udah trauma, akan ada spot kemampuan berpikir kritis pada anak perempuan itu menjadi lumpuh. Di titik itu nggak akan terjadi kesadaran mendalam untuk menemukan siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi maksud saya, milih jilbab, nggak pakai jilbab, semua perempuan berhak dilindungi. Ini tuh bukan sesederhana masalah pakaian ya menurut saya, Mbak Erika ya. Ini tuh lebih jauh tentang memulihkan martabat dan kemerdekaan perempuan gitu ya, memiliki kuasa atas tubuhnya. Jadi yuk kita sama-sama membebaskan tubuh perempuan dari beban kekerasan simbolik bahwa tubuh perempuan bukan jadi indikator moral pakaiannya. Seperti dalam tafsir-tafsir yang kita telan selama ini karena itu mengandung bias gender dalam tafsir patriarkat gitu, Mbak. Setuju, Bu. Karena ya sama sebenarnya nggak cuma soal perundungan, di kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang lain pun kita juga banyak sekali melihat, misalnya dia anak waktu kecil mungkin sering melihat orang tuanya melakukan kekerasan, ketika dewasa itu tertanam trauma itu dan bisa saja mereka menjadi trauma terhadap sosok gitu ya, sosok laki-laki atau bahkan menjadi pelakunya. Ya saya setuju sekali tuh Bu, karena banyak kejadian-kejadian ya seperti itu dialami teman-teman kita gitu. Nah, apa nih Bu pesan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini nih, apa pesan Ibu buat Mbak Iva buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama untuk teman-teman remaja kita, teman-teman perempuan kita, yang mungkin sekarang sedang mengalami ini gitu ya, mengalami kecemasan ini gitu ya, atau ya bisa menjadi pelaku ke depannya gitu, pelaku perundungan ini. Oke, pesan saya ya buat terutama ini buat adik-adik perempuan ya gitu ya, karena saya tahu beratnya menjadi berbeda sendiri ya di lingkungan itu. Kita tidaklah perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita gitu ya. Tidak ada yang bisa merendahkan martabatmu gitu ya, dan beranilah kamu untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Tuhan itu tidak sedangkal menilai dosa moral kita itu hanya dari pakaian gitu ya. Karena ingat pakaian terbaik itu takwa, dan itu dicirikan dengan kualitas akhlak sebetulnya, bukan dari pakaian. Jadi belajarlah berani be yourself gitu. Tuhan tidak sesempit menghakimi kita sekedar hitam dan putih. Tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Kalaulah kita itu ditentukan dosanya dari pakaian saja gitu ya, barangkali mungkin semua calon bayi-bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini kan bisa protes sama Tuhan ya. Tuhan jadi ribet amat sih jadi anak perempuan muslim, betul nggak? Belum apa-apa sudah terbebani dosa gitu ya, hanya karena tubuhnya. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak adil seperti itu tuh nggak mungkin. Jadi mari kita bangun kemampuan berpikir kritis kita gitu ya, berani membongkar kekeliruan dogmatis yang sebetulnya bertentangan dengan keadilan. Karena agama itu harus berangkat dari keadilan. Itu udah pasti hakiki ya, value keadilan. Itu mungkin Mbak Erika yang bisa saya sampaikan ya. Jadi be yourself, be happy gitu ya. Karena kalau kita nggak jujur sama diri kita,
kamu nggak akan pernah bahagia seumur hidup. Ya. Oke, terima kasih Mbak Iva buat ngobrolnya. Ini Mbak Iva jadi mau bacakan puisi ini. Ini tuh sebetulnya puisi sahabat saya ya, gitu. Jadi kenapa saya selalu ingin membacakan puisi ini? Karena saya melihat dia adalah representasi perempuan pintar di Indonesia, tapi tidak berani bahkan membacakan karyanya karena menjaga perasaan suaminya, gak enak sama mertuanya. Jadi bayang, yuk mari kita sama-sama membantu para perempuan-perempuan yang voiceless ini, yang selama ini terbungkam suaranya, gitu ya. Jangan sampai kita tuh perempuan Indonesia tapi jadi nyasar mengadopsi kebudayaan lain ya, gitu ya. Kita perlu tahu bahwa jilbab ini sebetulnya budaya dari Arab ya, gitu. Esensinya yang harus kita ambil ya. Nah, kalau kita nggak sadari ini, kita akan kehilangan perempuan-perempuan Indonesia yang berpikir kritis. Jadi saya mungkin izin ya mau bacain kalau diizinkan ya, gitu. Ini menurut saya puisinya very beautiful ya. Oke, saya izin bacakan. Judulnya Catatan untuk Teman-teman Perempuanku, dibuat 20 Mei 2018. Belum pernah aku secemas ini akan urusan kehidupan berbangsa. Aku cemas, suatu hari nanti kita akan kehilangan Indonesia. Di sini, di tanah yang di atasnya mengalir darah, keringat, air mata, dan nyawa kakek nenek buyut kita. Orang-orang tidak akan lagi nampak beragam. Mereka akan nampak sama saja, berpakaian sama, berperilaku sama, sama muramnya, sama diamnya. Tak lagi bertatap mata, apalagi bertukar senyum, berjabat tangan, atau berpeluk hangat. Tak ada lagi suara lemah lembut berbisik, mendayu, menyejukkan hati. Kita tak lagi bisa menjadi kita, sebab kita harus menjadi orang lain. Aku cemas. Indonesia tidak akan lagi berwarna-warni. Tidak akan ada lagi jutaan warna pada bunga-bunga di gaun, kebaya, atau baju kurung kita. Kerling, warna jelita baju bodoh, entah kemana warna-warni itu pergi menghilang. Aku cemas. Sunting dan sanggul berhias melati di atas rambut mereka hilang. Bukan karena layu, kemudian kering, tapi terengut oleh tangan-tangan kasar yang mencabik-cabik keindahan mereka. Rambutmu akan jadi api neraka, pekik mereka. Aku cemas. Tembang-tembang yang diiringi kecapi, seruling, dan tetabuhan Nusantara. Liriknya hanya akan jadi sejarah yang ditulis tapi tak pernah dibaca, apalagi dinyanyikan. Haram, suaramu adalah auratmu, hardik mereka. Aku cemas. Kain-kain, selendang, kebaya, baju kurung, baju bodoh, dan ribuan baju-baju Nusantara, serta hiasan kepala, cerlang terang seperti gemintang, hanya akan jadi gambar di buku-buku yang tersembunyi dalam lemari sampai usang tak tersentuh. Aku cemas, gadis-gadis cilik kita tidak lagi bebas menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka melompat, melonjak, terbahak, menari. Aku cemas. Mereka tak lagi bebas menari, berputar, meliuk, berlarian mengikuti lagu-lagu indah ceria. Tawa mereka tidak akan ada lagi menghiasi lorong-lorong dan ruang-ruang kelas. Kelak akan sepi, hening dan muram. Musik itu haram, cerca mereka. Sungguh aku cemas. Aku cemas anak-anak perempuan kita dipaksa kembali ke dapur
bukan ke ruang-ruang kuliah, bukan karena keputusannya sendiri, tapi karena paksaan. Aku cemas. Mereka akan ditinggalkan di sudut-sudut ruang. Tak boleh bersuara, tak boleh memilih, tak boleh terlihat, tak boleh terdengar. Sungguh aku cemas. Aku cemas mereka akan jadi pengantin yang tak mengenal suaminya. Aku cemas mereka hanya akan menjadi pelayan di tempat tidur dan melahirkan bayi-bayi yang banyak dalam kesakitan fisik dan hati, dalam kesepian yang gulita, dalam air mata yang tak pernah kering, dalam runduh kepala yang tak berani mereka angkat. Aku cemas. Aku akan kehilangan anak-anak perempuan kita, kehilangan kita, kehilangan Indonesia. Demikian. Wah, itu puisi yang sangat menyentuh sekali itu. Penting sekali itu untuk kita kita renungkan bersama. Bukan hanya kita perempuan, tapi juga teman kita laki-laki ya. Karena kalau kita bicara soal kesetaraan gender itu tidak hanya penting untuk perempuan yang punya perspektif itu, tapi juga laki-laki harus punya perspektif itu. Jadi pesan ini nggak cuman untuk perempuan, tapi juga untuk kita semua sebenarnya. Kita akan kehilangan Indonesia kalau kita kehilangan jati diri kita kehilangan apa yang tadi dibilang, kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang punya keragaman, yang ditunjukkan lewat makanan, lewat busana, lewat ikat kepala, bahkan penutup hiasan rambut mungkin yang dia hanya ada di belakang, tapi banyak sekali identitas kita sebagai Indonesia yang mungkin sekarang sudah mulai pudar gitu ya. Banyak teman-teman kita yang melupakan itu. Terima kasih sekali Mbak Iva buat ngobrolnya sore hari ini, juga untuk puisinya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Ini adalah catatan bersama bahwa kita boleh memperingati Hari Perempuan Internasional bukan sebagai kita mungkin boleh bergembira, ada banyak kemajuan-kemajuan yang sudah kita rasakan, tapi jangan lupa kita juga masih punya banyak sekali PR yang harus kita selesaikan, yang harus kita sama-sama mendorong agenda-agenda kesetaraan gender, agenda-agenda untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama. Jadi ini PR bersama kita, catatan buat kita semua. Semoga kita ke depan sebagai perempuan bisa lebih kritis lagi menghadapi persoalan-persoalan, dinamika yang ada di masyarakat. Kita juga harus bisa kritis untuk melawan mungkin kelompok-kelompok yang ingin kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia gitu. Jadi jangan lupakan identitas kita sebagai orang Indonesia. Terima kasih Mbak Iva untuk sama-sama Mbak Erika, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di forum ngobrol berikutnya. Terima kasih ya Mbak Erika, Rumah Kebangsaan sudah berkenan berbagi sharing ya hari ini. Terima kasih. Ya.